Ilmu yang mempelajari tentang gerak benda tanpa menghiraukan gaya luarnya itu kita sebut dengan kinematika. Kemudian gerak lurus sendiri itu dibedakan atas gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, ada yang dipercepat dan ada yang diperlambat. Kemudian gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Itu biasanya macam-macam gerak lurus. Ya, kita tahu bahwa kalau kita bergerak itu bisa jadi kita dengan kecepatan tetap, bisa jadi dengan kecepatan yang bertambah atau berkurang, seperti itu. Lalu tentang hal-hal mendasar tentang gerak lurus, ya kita punya besaran-besaran dasar. Yang pertama adalah tentang jarak. Nah, jarak adalah panjang total lintasan yang ditempuh. Kemudian perpindahan, ya perpindahan adalah perubahan posisi yang dicapai. Lalu berikutnya adalah kecepatan. Nah, kecepatan adalah perpindahan tiap waktu. Sedangkan kalau kelajuan adalah jarak total tiap waktu. Nah, ini nanti kita akan bedakan secara khusus. Lalu kemudian percepatan. Nah, percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Lalu kelajuan awal itu besar kelajuan pada saat awal pengamatan, dan kelajuan akhir itu besar kelajuan akhir pada saat pengamatan. Ini ada pada saat kita memiliki percepatan. Nanti kita akan bahas khusus di gerak lurus berubah beraturan. Kemudian percepatan gravitasi itu adalah besar pengaruh gravitasi bumi, jelas ya. Kalau tidak diketahui ya nilainya sekitar 9,8 atau dibulatkan menjadi 10. Kemudian waktu adalah total lama kejadian yang ditinjau, seperti itu ya. Itu adalah besaran-besaran pada gerak lurus. Kalau ada juga ketinggian ya, kalau kita untuk meninjau gerak vertikal. Oke, itu besaran-besaran dasar yang pastinya teman-teman sudah pernah mendengar ya. Nah, lalu untuk berkaitan dengan gerak lurus kita juga bisa menggambarkan dalam bentuk grafik ya. Grafik GLB dan GLBB. Nah, grafik itu biasanya ada dua tinjauan. Ada yang merupakan jarak terhadap waktu, ada yang merupakan kecepatan atau kelajuan terhadap waktu. Ya, untuk grafik GLB itu kalau digambarkan dalam bentuk kecepatan terhadap waktu pasti gambarnya lurus karena GLB itu tidak mempunyai perubahan kecepatan. Tapi kalau berupa jarak terhadap waktu itu dia akan naik ya atau miring ke kanan atas. Sedangkan kalau GLBB digambarkan dalam bentuk kurva ST atau VT itu gambarnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lalu satu hal lagi teman-teman bisa melihat konteks ticker timer ya. Jadi kalau ada percobaan dengan menggunakan titik-titik yang diketik melalui ticker timer, itu kalau arah geraknya ke kanan, maka kalau GLBB dipercepat itu jaraknya pasti akan makin jauh karena kan bendanya makin cepat ya. Sedangkan kalau diperlambat itu jadi makin sempit ya. Sedangkan kalau GLB itu jarak titik-titiknya itu kurang lebih akan selalu sama. Ya, itu konsep-konsep dasar. Nah, lalu kita membahas khusus tentang konteks jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Biasanya teman-teman akan mendapatkan soal ini di bagian awal. Contohnya, air berjalan ke barat sejauh 80 meter selama 2 menit. Kemudian kembali ke timur sejauh 50 meter selama 1 menit. Itu jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Jadi, secara ilustrasi, jarak dan perpindahan itu bisa ditunjukkan sebagai seperti ini. Jadi, kalau ada orang atau kita mau bergerak dari A ke B itu melalui lintasan seperti ini ya, yang lengkung-lengkung seperti ini. Nah, ini adalah jaraknya. Tetapi kalau perpindahan hanya dihitung dari awal sampai akhir. Jadi seandainya kita anggap ini adalah si Airin ini berjalan ke barat. Barat itu kita anggap ke kiri ya teman-teman ya. Ini sejauh 80 meter. Kemudian dia kembali lagi ke timur sejauh 50 meter ya, seperti ini. Nah, artinya kalau kita ditanyakan jarak yang ditempuh itu adalah total lintasan 80 ditambah 50, artinya dia menempuh 130 meter. Tapi kalau kita mencari perpindahan itu adalah titik patokan awal sampai titik patokan akhir. Jadi dia awalnya ada di sini, misalkan kita sebut A, akhirnya ada di sini, A aksen. Nah, jarak A dengan A aksen ini yang namanya perpindahan gitu ya. Jadi totalnya hanya 30 meter. Itu tentang jarak dan perpindahan. Kemudian kita juga dikasih konteks yang namanya kelajuan dan kecepatan. Nah, kita tulis saja kelajuan itu adalah jarak dibagi waktu. Artinya jaraknya adalah 130. Nah,
Kita seragamkan teman-teman. Kalau untuk kita bicara satuan ya, itu dalam gerak itu kalau kilometer akan berpasangan dengan jam, kalau meter akan berpasangan dengan sekon. Ya, artinya kalau di sini menit, nah kita harus menjadikan ke sekon dulu karena jaraknya meter. Jadi kita tulis T-nya itu adalah 3 menit totalnya ya. Ini artinya 180 sekon. Jadi kita masukkan di sini 180. Kira-kira dapatnya adalah 13/18 meter per sekon. Sedangkan kalau kecepatan itu definisinya adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi hasilnya adalah 30/180 atau 3/18 meter per sekon. Jadi itu beda ya teman-teman antara kelajuan dan kecepatan, walaupun sebenarnya simbolnya sama-sama V. Akan tetapi soal seperti ini hanya ada di bagian awal. Nanti kalau sudah selanjutnya kita terapkan dalam gerakan GLB, GLBB, biasanya ya kelajuan dan kecepatan ya kita anggap simbolnya V saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini tentang konsep GLB dan GLBB. Selanjutnya nanti kita akan fokus membahas tentang GLB dan GLBB itu sendiri ya. Nah konsep GLB itu inti rumus dasarnya hanya ini teman-teman ya. Teman-teman sudah pernah dapat ini sejak mungkin di SD ya, di matematika. Jadi rumus GLB itu ya hanya kecepatan adalah jarak dibagi waktu atau kelajuan adalah jarak dibagi waktu. V/S per T seperti itu ya. Jadi soal-soal dasarnya misalkan seperti ini. Sebuah mobil bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh mobil setelah melaju selama 15 menit. Jadi di sini kita punya data kecepatan, kita simbolkan V ya, 72 km per jam. Kemudian dia melaju selama 15 menit. T-nya adalah 15 menit. Nah ingat, kalau kilometer per jam ya berarti waktunya kita jadikan jam ya. 15 menit itu 1/4 jam. Jadi kalau ditanyakan jarak, kita tinggal gunakan V dikalikan T ya. Itu rumus dasar sekali. Jadi 72 kita kalikan 1/4, kita dapatkan 18 km. Seperti itu. Lalu kemudian, seorang anak bergerak lurus beraturan dan menempuh jarak 400 meter dalam waktu 200 sekon. Berapa lama anak itu menempuh jarak 1 km? Ya, tentunya teman-teman sudah jelas ya. Jadi pertama kita punya jarak 400 meter. Kemudian waktu tempuhnya 200 sekon, itu artinya kecepatannya itu adalah jarak dibagi waktu. 400 dibagi 200, kita dapatkan 2 meter per sekon, itu adalah kecepatannya. Nah, seandainya dia mau menempuh jarak 1 km, 1 km kita jadikan ke meter, 1000 meter, maka waktunya ya kita hitung lagi sebagai S per V. 1000 dibagi 2, kita dapatkan 500 sekon, artinya dia akan berjalan selama 500 sekon. Seperti itu ya, konsep GLB hanya seperti itu saja. Nah tetapi di sini kita punya nanti beberapa pengembangan ya. Nah sebelumnya kita akan bicara tentang grafiknya. Jadi kalau kita punya grafik X terhadap T, perpindahan terhadap waktu, kita bisa menghitung seperti ini. Jadi ini ditunjukkan ada grafik, kita menghitung kecepatan pada 4 sekon pertama. Ya, prinsipnya adalah kecepatan itu sebagai delta X per delta T, perubahan X dibagi perubahan waktu. Jadi untuk yang poin pertama kita sebut A saja ya. Untuk 4 sekon pertama, berarti delta X-nya adalah dari 0 sampai 20 ya. Atau kita tulis gini, 20 min 0 per waktunya adalah 4 min 0. Kita dapatkan 20/4 atau 5 meter per sekon. Itu adalah V-nya. Kemudian kalau kecepatan rata-rata dari 4 sekon ke 8 sekon, nah di situ kita menghitung juga sama ya. Jadi kecepatan pada saat perpindahan pada saat 8. Jadi kita tulis saja X pada saat 8 dikurangi X pada saat 4 dikurangi nanti waktunya T8 dikurangi T4 ya. Nah, posisi dia pada saat di 8 adalah di 10 meter. Kemudian dikurangi dengan 20 dibagi 8 min 4. Di sini kita dapatkan min 10/4 atau min 2,5 meter per sekon. Ya, seperti itu saja. Nah, sedangkan yang C, kecepatan rata-rata seluruh perjalanan. Nah, gini. Kita anggap ini sebagai 3 bagian, teman-teman ya. Ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3. Jadi yang sudah kita buat tadi ini adalah V1, ini V2. Nah, kita mencari juga V3 dulu, teman-teman. Ya, jadi V3 itu kita cari sebagai
perubahan jarak. Nah, berhubung jaraknya sama-sama 10, 10 dikurangi 10 dibagi 10 dikurangi 8 hasilnya 0. Nah, untuk mencari kecepatan rata-rata itu caranya adalah V1T1 ditambah V2T2 ditambah V3T3 dibagi T1 tambah T2 ditambah T3. Seperti itu ya. Jadi V yang 1 itu 5, waktunya adalah 4, ditambah minus 2,5, waktunya 4, ditambah yang terakhir 0 ya. Dibagi total, ya total perjalanannya adalah 4 tambah 4 tambah 2 teman-teman ya. Jadi atau kita bisa bilang totalnya adalah 10 sebenarnya ya. Jadi di sini kita dapatkan 20 dikurangi 10 dibagi 10. Kita dapatkan 10 per 10, 1 meter per sekon. Ya, itu untuk membaca grafik perpindahan terhadap waktu ya. Dan hitungan-hitungannya kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya di gerak lurus kita akan bicara tentang konteks-konteks khusus. Misalkan seperti ini, benda saling menyusul. Misalkan sebuah mobil yang melaju 90 km per jam berada 100 meter di belakang sebuah truk yang sedang melaju 72 km per jam. Berapa sekon diperlukan mobil untuk menyusul truk pada jarak berapa mobil menyusul truk? Ya. Jadi ceritanya ini ada mobil, kemudian di sini ada truk, ya. Sama-sama bergerak ke satu titik. Nah, pertama itu mereka dipisahkan sejauh 100 meter. Nah, kemudian ini nanti akan bergerak sama-sama bergerak. Nah, misalkan mereka akan menyusul di sini, teman-teman ya. Nanti akan ketemu di sini ada 2 kendaraan seperti itu ya. Nah, ini adalah pada jarak yang kita nggak tahu, misalkan X. Nah, soal seperti ini, itu kita bisa gunakan rumus ini. Jadi, waktu untuk menyusul itu adalah selisih jarak. Selisih jarak itu selisih yang jarak pertama kali dibagi selisih kecepatan. Kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Jadi selisih jarak awalnya adalah 100 meter ya, dibagi selisih kecepatan 90 dikurangi 72. Cuman hati-hati teman-teman, ini satuannya adalah kilometer per jam. Jadi 100 meternya ini kita ubah menjadi 0,1 kilometer ya. Jadi kita masukkan di sininya adalah 0,1 kilometer teman-teman. Ya. Nah, jadi di sini adalah 0,1 dibagi 18 atau 1 per 180 jam. Seperti itu ya. Nah, itu adalah waktu untuk bertemu. Atau kalau kita bilang ini sebagai sekon ya tinggal dikalikan 3600 ya. Jadi kita bisa 1 per 180 dikali 3600 sekon itu kita dapatkan 20 sekon. Jadi berapa lama diperlukan mobil untuk menyusul truk? Hanya membutuhkan waktu 20 sekon. Nah, lalu jaraknya berapa? Jarak ini artinya X-nya itu ya. Nah, jarak bisa kita katakan dengan V dikali T. S-nya adalah X, V-nya itu kita gunakan V-nya truk. Karena kan truknya sudah yang ada di sini ya. Sampai T-nya adalah waktu menyusul itu tadi ya, WM. Nah, T-nya truk itu adalah 72. Lalu nanti kita kalikan dengan, ini karena ini kilometer per jam, maka kita kalikan dengan 1 per 180 jam. Jadi di sini kita bisa dapatkan 1 per 40 kilometer. Atau kita mau jadikan ke meter ya berarti 250 meter kira-kira ya. 25 meter ya. 25 meter, saya ada yang salah nih. 1000 dibagi 40. Oke ya. Itu jadi tentang konteks menyusul. Berikutnya tentang konsep benda saling berpapasan. Nah, dengan catatan waktu berangkat bersamaan. Contohnya seperti ini. Pada pukul 9 Mega berangkat dari Jogja ke Pacitan dengan kecepatan 40 km per jam. Ini si M ya. Kecepatannya adalah 40 km per jam. Kemudian pada waktu yang sama, Laras berangkat dari Pacitan ke Jogja dengan kecepatan 60 km per jam. Dengan jika jarak Jogja Pacitan 150 km, kapan dan di mana mereka berpapasan? Jadi jaraknya ini adalah 150 km. Nah, untuk menghitung waktu berpapasan di konteks ini dengan catatan pertama kali waktu berangkatnya adalah pada waktu yang sama, kita bisa gunakan ini.
Ya, jadi waktu bertemunya adalah jarak total dibagi kecepatan total. Ya, jadi ini satuannya sudah betul semua ya, kilometer per jam. Jadi jarak totalnya 150 dibagi 40 ditambah 60 atau 150 dibagi 100, kita dapatkan 1,5 jam. Jadi mereka akan bertemu setelah berangkat 1,5 jam. Nah, di mana mereka berpapasan, ya kita bisa mencari. Misalkan kita mau mencari S-nya si Mega gitu ya. Nanti kita akan kalikan sebagai V dikalikan T. Di V-nya pakai V-nya Mega. 40 dikalikan 1,5, 60 km. Tapi kalau kita mau mencari S-nya Laras, ya berarti kita gunakan V-nya Laras dikalikan T. 60 dikalikan 1,5 itu 90 km. Ya, jadi jarak mereka berpapasan adalah 60 km dari Mega atau 90 km dari Laras. Seperti itu. Itu konteks yang kedua ya, benda saling berpapasan tapi dengan catatan waktu berangkatnya bersamaan. Nah, satu lagi teman-teman, konteks benda saling berpapasan tetapi waktu berangkatnya berbeda. Contohnya seperti ini. Jarak rumah Arman dan Danu adalah 180 km. Arman berkendara dari rumahnya menuju rumah Danu. Nah, saya gambarkan langsung aja. Ini Arman. Ini Danu. Ya, Arman berangkat pukul 10 dengan kecepatan 80 km per jam. Kemudian pada pukul 10.30, Danu berkendara menuju ke rumah Arman dengan kecepatan 60 km per jam, seperti itu. Nah, jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapa mereka berpapasan? Ya, jadi ini jarak totalnya adalah 180 km. Nah, cuman masalahnya waktu berangkatnya nggak sama. Ya, ini startnya jam 10, yang ini startnya jam 10.30. Nah, artinya pada saat si Danu berangkat, ya, saya tulis saja di sini, saat Danu berangkat itu sudah terjadi selisih jarak. Jadi si Arman itu sudah menempuh jarak tertentu ya, jarak tertentu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jaraknya berapa? Kita sebut ini sebagai selisih jarak atau ya kita sebut S-nya Arman. Kita cari nih V-nya Arman dikalikan T. T-nya itu selisihnya teman-teman ya. Jadi ini selama setengah jam. Ya, karena 10 sampai 10.30. Nah, kecepatannya Arman 80 dikalikan setengah, kita dapatkan 40 km. Jadi artinya pada saat Danu berangkat, itu Armannya sudah menempuh 40 km. Nah, berikutnya untuk mencari waktu berpapasan, kita bisa gunakan rumus ini. Jadi jarak totalnya 180 dikurangi selisih jarak tadi 40 dibagi dengan total kecepatan 80 ditambah 60. Jadi di sini kita dapatkan 140 per 140. Jadi 1 jam. Ya, itu adalah waktu setelah keduanya sama-sama jalan. Artinya ini kita bilang ini adalah waktunya si Danu. Ya, bukan waktunya Arman ya, karena kita tinjau sejak Danu berjalan. Nah, artinya bertemunya pukul berapa? Ya, pukul 10.30 ditambah 1 jam ya. Jadi mereka akan bertemu pukul 11.30. Seperti itu teman-teman untuk 3 konsep khusus di gerak lurus beraturan, yaitu tentang gerak menyusul, gerak berpapasan dengan waktu berangkat sama, dan gerak berpapasan dengan waktu berangkat yang berbeda ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan ya, dengan macam-macam soalnya.